warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sulistiarini dan rekan saya Muhammad Jalaluddin serta Safera Janata Agustia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu audit surat berharga. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai investasi. Jadi, apa itu investasi? Investasi yaitu suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi dan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berubah surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Nah, dalam kata lain, investasi itu bisa diartikan sebagai suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Yang termaksud investasi itu ada saham, obligasi, piutang hipotek, wesel, dana pensiun, dan lain-lain. Kemudian ada investasi surat berharga. Nah, investasi dalam surat berharga itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar sendiri yaitu suatu surat berharga yang lebih mudah dicairkan atau diuangkan dalam waktu singkat yang tidak lebih dari 1 tahun. Misalnya, dalam bentuk deposito yang berjangka kurang atau sama dengan 1 tahun dan surat atau obligasi yang marketable. Kemudian, aset tidak lancar yaitu suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang selama lebih dari 1 tahun. Kemudian, surat berharga yang digolongkan dalam long term investment biasanya dibeli dengan tujuan yang pertama untuk menguasai manajemen agar lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan yang kontinu. Dan yang terakhir, sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Kemudian ada tujuan audit surat berharga. Nah, tujuan yang pertama itu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long term investment. Yang kedua, untuk memberikan apakah surat berharga yang tercantum di laporan posisi keuangan benar-benar dimiliki dan atas nama perusahaan per tanggal laporan posisi keuangan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian sesuai dengan standar. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Jalaluddin. Saya Muhammad Jalaluddin, saya ingin melanjutkan penjelasan dari Indah Sulistiarini tentang standar pengendalian internal atas surat berharga dan uji ketaatan atas marketable. Standar pengendalian internal atas surat berharga ada 6. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, penafsiran risiko. 3, informasi dan komunikasi sistem akuntansi. Yang keempat, aktivitas pengendalian. 5, dokumen dan catatan. Yang keenam adalah fungsi. Uji ketaatan atas marketable. Tujuan audit untuk pengujian substantif membuktikan bahwa saldo akun investasi sementara dan akun investasi jangka panjang yang dicantumkan di neraca mencerminkan saldo akun yang sesungguhnya. Tujuan pengujian substantif terhadap investasi adalah memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi, lalu membuktikan bahwa saldo investasi mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan investasi selama tahun yang diaudit. Kemudian, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca. Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca. Membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan di neraca merupakan milik klien. Membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan di neraca. Dan terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan investasi di neraca. Nah,
Nah, selanjutnya itu terdapat prosedur audit surat berharga. Yang pertama, kita harus mempelajari dan mengevaluasi internal control atas temporary dan long term investment. Yang kedua, kita harus meminta rincian dari surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan, dan pengurangan, serta saldo akhirnya. Yang ketiga, kita itu memeriksa fisik dari surat berharga dan juga kepemilikannya, yang biasanya pemeriksaan fisik bersamaan dengan cost opnam. Selanjutnya itu cocokkan data-data dan rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Selanjutnya, periksa matematikal akurasi dari rincian surat berharga. Yang selanjutnya itu cocokkan nih saldo akhir dari rincian surat harga tersebut. Nah, kita harus mencocokkan saldo akhirnya dengan rincian-rincian di surat berharga tersebut. Selanjutnya, kita melakukan vouching atas pembelian dan penjualan atas surat berharga tersebut. Selanjutnya, memeriksa nih perhitungan bunga dan dividen, lalu kita memperhatikan segi perpajakannya. Selanjutnya, periksa harga pasar atas surat berharga tersebut nih, di harga pasaran itu berapa. Kemudian diskusikan dengan manajemen perusahaan tersebut apabila ada perubahan tujuan pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klarifikasi dan surat berharga tersebut. Kemudian periksa subsequent event untuk mengetahui nih apakah ada transaksi sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang akan mempengaruhi klarifikasi atau disclosure. Nah, selanjutnya yaitu periksa apakah penyajian sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, yang terakhir itu kita menarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary and long term investment yang kita periksa selama audit. Sekian dan terima kasih.